Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 27 Oktober 2023 bersama Bapak Aji Suteja dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Selamat pagi sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya Aji W. Suteja dari Surabaya. Hari ini Jumat 27 Oktober 2023 kita diajak untuk mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 12 ayat 54 sampai ayat 59. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini menunjukkan bahwa kita semua pandai dalam melihat tanda-tanda alam. Pandai melihat dan menilai hal-hal yang di luar diri kita. Misalkan bulan Agustus udara di pagi hari dingin sekali. Oh, berarti pohon mangga mulai berbunga. Ketika mendung tebal, tapi angin bertiup kencang, kita bilang enggak akan hujan. Dan seringkali benar seperti dikatakan Yesus kala itu. Melalui Injil hari ini, Yesus mengingatkan kita pandai menilai banyak hal di luar diri kita, tapi begitu lemah dalam mengamati tanda-tanda dalam hati kita sendiri. Kita mudah menghakimi orang lain, tapi merasa tidak nyaman ketika ada orang mengingatkan kesalahan kita. Kita sangat familiar dengan istilah pergumulan yang menggambarkan kegalauan hati ketika mau memutuskan pilihan tindakan mana yang harus dilakukan. Sebenarnya kita tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang sesuai firman dan mana yang melanggarnya. Tetapi ya itu tadi, godaan duniawi memang sungguh menawan dan sulit ditolak. Akhirnya seringkali kita tidak memutuskan yang benar, seperti dikatakan Yesus pada ayat 57 di atas. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus, kita semua yang saat ini masih hidup dan berkelana di dunia ini, sebenarnya sama-sama sedang berjalan menuju satu tempat yang sama, yaitu tempat kita mengakhiri pengembaraan kita di dunia ini. Saat itulah akan ada penghakiman. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos, dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan sampainya.
Bagaimana sih rupa penghakiman itu? Mari kita baca Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jelas di sini Tuhan menghendaki kita senantiasa menjalankan firman-Nya. Tapi Tuhan juga tahu bahwa kita lemah dan mudah tergoda oleh iming-iming duniawi dan mudah terseret dalam dosa. Maka diberikanlah Roh Kudus menyertai kita sepanjang hidup. Roh Kudus inilah yang sering membuat pergumulan di dalam hati ketika kita cenderung akan bertindak salah. Dia mengingatkan kita. Mana yang sering menang? Roh Kudus atau kedagingan kita? Hanya kita sendiri yang tahu. Yang penting ada kesadaran untuk memilih yang baik. Jika masih belum mampu, mintalah bantuan Roh Kudus yang menyertai kita seperti dimaksud dalam Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Ayat 8 di atas Yesus mengatakan, sebab jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus, siapa lawan kita yang harus kita berdamai di tengah perjalanan? Lawan yang terberat adalah diri kita sendiri. Ego kita, kedagingan kita, ini yang harus kita benahi. Agar semakin jauh kita melangkah, semakin jaya pula kemenangan firman Tuhan dalam mengalahkan kedagingan kita. Agar ketika saatnya tiba, kita telah berbenah dan terselamatkan. Dengan terus berjaga-jaga dan selalu berdoa, akan membuat kita diselamatkan dari kecenderungan selalu berbuat dosa. Saya jadi ingat sepenggal lirik lagu Ebit GAD berjudul Berita Kepada Kawan. Mungkin seperti ini kira-kira. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Lirik ini bukan hanya kiasan, tapi sungguh terjadi. Dan kasat mata dapat kita lihat, kita saksikan pada hiruk pikuk panggung kehidupan. Banyak orang yang selalu salah dan seolah bangga dengan dosa-dosanya. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal demikian. Berjaga-jaga dan teruslah berdoa agar terselamatkan. Semoga Tuhan memberkati kita dengan kejujuran untuk mengakui kesalahan, dengan kerendahan hati untuk memohon ampun, dan dengan keberanian untuk bertobat, sehingga semakin dijauhkan dari kemunafikan. Tuhan menyertai kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 27 Oktober 2023. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aji Suteja untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice. Ciao.